Assalamualaikum Halo sob, bertemu lagi dengan channel PBP Movies. Saya akan menceritakan ringkasan film secara point by point. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan pencerahan untuk Anda pecinta film. Virupaksha adalah sebuah film misteri horor supranatural berbahasa Telugu India, tahun 2023 yang diperankan oleh aktor Sai Dharam Tej bersama Samyukta Menon. Film ini mengisahkan tentang teror kematian yang dialami penduduk desa Rudravadam. Cerita dimulai pada suatu malam di tahun 1979. Seorang lelaki melakukan sebuah ritual ilmu hitam untuk kesembuhan istrinya dengan menjadikan seorang anak perempuan sebagai tumbalnya. Kemudian seluruh penduduk desa mengepung rumah itu dan menyeret mereka ke tengah desa. Penduduk desa mengikat mereka di sebuah pohon. Anak lelaki mereka hanya bisa berteriak memanggil orang tuanya tanpa bisa melakukan apa-apa. Kemudian penduduk desa membakar mereka hidup-hidup. Esok harinya, warga desa ingin mengusir anak penyihir itu. Akhirnya, kepala desa bernama Harichandra Prasad mengirim anak itu ke panti asuhan di luar kota. Saat ditinggalkan, anak itu terlihat merapalkan mantra. 12 tahun kemudian, seorang lelaki tua sedang memantau ladang padinya di malam hari. Saat sedang berkeliling, ia melihat sekumpulan gagak di langit. Satu gagak diam di atas orang-orangan sawah. Kemudian gagak tersebut menyerang lelaki tua itu. Tiba-tiba lelaki tua itu berjalan seperti terkena sihir, mengikuti kemana arah gagak itu terbang. Esok paginya anak dari lelaki tua itu mencari ayahnya. Namun, sang ayah tidak ditemukan. Sebuah mobil melaju menuju perkampungan. Surya dan ibunya ditemani teman Surya hendak mengunjungi keluarganya di desa Rudravadam. Tiba-tiba seekor gagak menabrak mobilnya. Sang ibu cemas karena ia merasa bahwa gagak itu adalah pertanda buruk. Namun, Surya tidak mempedulikan hal semacam itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di desa. Di sana ia memiliki sepupu perempuan bernama Parwati yang sudah menikah dan memiliki seorang anak. Malam harinya, Surya bertemu seorang gadis yang sedang mencuri ayam tetangganya. Esoknya, mereka bertamu ke rumah kepala desa Harichandra Pratap. Di sana Surya bertemu lagi dengan gadis semalam. Ternyata ia adalah anak dari Harichandra Prasad bernama Nandini. Nandini mempunyai penyakit kejang-kejang sejak kecil. Ia membutuhkan suntikan obat setiap minggunya agar penyakitnya tidak kambuh terus. Saat berjalan-jalan di desa, Surya memergoki seorang gadis yang sedang bertemu diam-diam dengan seorang pemuda di desa. Gadis itu bernama Sudha, teman Nandini, dan seorang pemuda bernama Kumar, penduduk dari desa lain. Sudha akan dinikahkan oleh orang tuanya dengan orang yang tidak ia cintai, oleh karena itu mereka membuat rencana untuk kabur dan menikah di tempat lain. Nandini mendukungnya. Surya pun mengambil kesempatan pertemuan Sudha dan Kumar untuk terus bertemu dengan Nandini. Di rumah Parwati, ibu Surya memberikan hadiah sebuah sari dan sertifikat rumah untuk Parwati. Nandini merasa sedih karena mengingat ibunya yang telah meninggal. Ia pun pamit pulang. Parwati menyuruh Surya mengantarkannya. Di tengah perjalanan, Surya melamar Nandini. Ia berjanji akan mengembalikan kasih sayang seorang ibu kepada Nandini melalui ibunya. Nandini tidak bisa berkata-kata. Surya memberi waktu kepada Nandini untuk menjawab lamarannya sebelum ia kembali ke kota. Lelaki tua yang terkena sihir di malam itu sempat hilang selama seminggu. Kini ia kembali ke desa. Penduduk desa yang sedang mengadakan perayaan di dekat kuil, heran dengan kedatangan lelaki tua tersebut yang bertingkah sangat aneh. Lelaki tua tersebut berjalan menuju kuil dan memasukinya, tiba-tiba, ia muntah darah dan mati di dalam kuil. Sang pendeta mengatakan bahwa akan ada hal buruk yang akan terjadi kepada mereka. Ia pun menyuruh penduduk desa menutup atau menyegel area desa di 8 titik selama 8 hari. Penduduk desa di sana tidak boleh keluar dari desa dan penduduk luar tidak boleh memasuki desa mereka. Meski ada pertentangan di antara warga, akhirnya desa pun disegel dengan sebuah tali dan mantra. Karena Surya dan ibunya sudah 15 tahun tidak tinggal di desa, pendeta menyarankan mereka untuk pergi. Surya pun pergi dari desa itu. Nandini mengetahui Surya akan kembali ke kota, ia hendak pergi menyusul Surya untuk memberi jawaban atas lamaran Surya kepadanya. Namun, tiba-tiba saja penyakit kejangnya kambuh. Botol obatnya tak sengaja pecah.
Dokter pun menyuruh asistennya yang berada di luar desa untuk membawakan obat sebelum desa disegel. Ternyata si asisten mengalami kecelakaan di tengah jalan. Asisten tersebut bertemu dengan rombongan Surya dan mengatakan perihal kondisi Nandini. Tanpa berpikir panjang, Surya kembali ke desa membawa obat untuk Nandini. Akhirnya Nandini bisa diselamatkan. Malam harinya, sudah pergi keluar dari desa. Ia hendak melarikan diri bersama Kumar. Mereka bertemu di stasiun kereta. Sudah masih ragu apa Kumar akan menjaganya jika mereka kawin lari. Namun, Kumar meyakinkan Suda bahwa ia akan menjaganya. Secepat kilat kereta menabrak Kumar, tepat di depan mata Suda. Suda syok melihat kekasihnya mati di depan matanya. Ia pun pergi begitu saja dari stasiun. Sudah memasuki hutan. Ia menemukan sarang lebah yang besar, kemudian membenamkan wajahnya di sarang tersebut hingga seluruh lebah mengerumuni seluruh wajah dan kepalanya. Esok harinya, Nandini menemui Surya. Ia memberikan kalung kenangan ibunya kepada Surya. Di malam hari, Parwati sedang bermain dengan anaknya. Tiba-tiba terdengar suara di dekat rumahnya. Ia pun menghampiri sumber suara tersebut. Parwati melihat seorang pengantar susu bernama Suri bertingkah aneh sambil membawa celurit. Saat Parwati bertanya padanya, Suri menggorok lehernya sendiri di depan mata Parwati. Parwati syok dan berteriak. Penduduk desa menghampiri Parwati. Suami Parwati membawanya pergi dari sana. Setelah kematian Suri, Parwati jadi bertingkah aneh. Tiba-tiba ia berjalan ke dapur dan mengambil sebuah jarum yang besar, kemudian menusukkannya ke telinga kanannya. Kurang dari 24 jam telah terjadi 2 kematian hingga membuat penduduk desa cemas. Surya merasa bahwa sepupunya tidak bunuh diri. Sedangkan pendeta merasa ada salah satu penduduk desa yang melewati garis batas yang ditentukan. Harichandra Prasad menyuruh salah satu penduduk memeriksa semua orang yang ada di desanya. Ayah Suda pun khawatir karena sudah pergi dari rumah. Ia merahasiakan hal tersebut karena takut membuatnya kehilangan muka. 2 orang yang meninggal pun dibawa ke rumah kosong di pinggir desa untuk dikremasi. Setelah kremasi selesai, seorang pertapa datang memperingatkan penduduk desa tentang bahaya yang sedang mengintai mereka. Penduduk desa tidak mempercayainya. Surya merasa ada yang janggal dari kematian Parwati. Karena Parwati menusuk telinga kanannya, sedangkan rasa sakit yang sering ia rasakan justru di telinga kirinya. Surya pun mengajak dokter untuk menyelidikinya. Akhirnya ia dan dokter menemukan sepeda Suri yang tenggelam ke dalam lumpur. Tidak jauh dari tempat itu, Surya menemukan satu mayat lagi, yaitu mayat Suda yang telah membusuk. Surya tahu bahwa Suda telah melewati batas desa, ia pun mencari tahu keberadaan Kumar. Ternyata Kumar pun sudah meninggal. Akhirnya ia mulai memahami apa yang terjadi dan menceritakannya kepada pendeta. Kumar mati di depan Suda. Suda mati di depan Suri. Suri mati di depan Parwati. Kini yang harus dicari tahu siapa yang melihat kematian Parwati untuk mencegah korban berikutnya. Setelah mengingat-ingat, ternyata Nandinilah yang melihat Parwati bunuh diri. Surya pun langsung pergi mencari Nandini. Ia menemukan Nandini melompat ke dalam sumur. Surya pun menyelamatkannya. Surya membawa Nandini ke rumahnya. Tidak berapa lama, penduduk desa pun berkumpul di rumah Harichandra Prasad. Pendeta mengatakan, akibat sudah melanggar batas area, kekuatan pelindung dari batas tersebut telah hilang, hingga menyebabkan roh jahat yang berasal dari penyihir yang mati dibakar itu muncul dan ingin menuntut balas. Surya dan dokter pergi ke rumah tua untuk mencari petunjuk. Di sana mereka menemukan sebuah buku tentang mantra yang mirip dengan apa yang sedang dialami penduduk desa saat ini. Surya mencurigai anak laki-laki dari sang penyihir yang dibawa ke panti asuhan 12 tahun yang lalu. Kemungkinan besar, anak tersebutlah yang membuat semua kekacauan di desa. Sementara itu, pendeta menyuruh penduduk desa mengorbankan Nandini untuk menyelamatkan semua warga. Keputusan tersebut membuat penduduk desa terpecah menjadi 2. Penduduk desa hendak membawa Nandini untuk dikorbankan, namun Surya datang menyelamatkan. Surya mengatakan akan memberi solusi yang lain. Ia meminta kepada pendeta mengizinkannya pergi keluar dari desa untuk mencari anak dari sang penyihir. Pendeta memberi Surya waktu 8 jam sebelum gerhana, karena di waktu itu Nandini akan dibakar hidup-hidup di dalam peti sebagai pengorbanan. Saat hendak keluar desa, penduduk desa tetangga menghalangi Surya.
Mereka takut jika Surya keluar, kutukan itu akan menyebar kepada mereka. Bisakah Surya keluar dari desa? Apakah anak dari sang penyihir bisa ditemukan? Lalu, bagaimana cara Surya menyelamatkan Nandini dan penduduk desa dari kematian? Tonton selengkapnya di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, untuk ringkasan film lainnya yang tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa.